apa saya mau ngomong ini? Ya Pak, kami kalau menurut undangan ini Pak Kajati ada temu pers tentang kasus dugaan korupsi di Jembatan Gigi. Siapa tahu ada bertambah lagi informasi lain, kami kan siap menunggu. Saya baru sekarang lagi mau tahu ini. Nih, mohon maaf nih, baru saya tahu nih, makanya saya baca-baca dulu nih. Siap. Saya internal nggak ngurus ya Pak. Nggak ada Pak Kajati. Oke, silakan. Ya. Langsung dibaca ya? Iya. Saya tergantung perintah kasih Didi nih, dengan timnya. Jadi saya mulai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati koordinator khusus selaku khususnya rekan-rekan para kasih ada kasih di diskusi ya, rekan-rekan para tim ini ya. Dan yang saya banggakan rekan-rekan para media, wartawan, elektronik yang selama ini telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada kejaksaan. Karena bagaimanapun kami kejaksaan 3 Aceh ini dan jajaran sangat-sangat terbatas ya. Kalau bukan informasi ya, bantuan data ya, dan hal-hal lain yang diberikan oleh rekan-rekan dari media, kami tidak mampu menjalankan tugas. Jadi terima kasih semua bahwa selama ini telah melakukan mendukung dan terus melakukan kolaborasi bersama berkaitan beberapa kasus yang ada di Aceh ini. Saya cukup bangga, cukup senang dan memberikan apresiasi yang tinggi pada rekan-rekan semua. Baik, saya coba sedikit melihat kasus ya. Ini kita sama-sama lihat ini press release penetapan tersangka Tipikor pembangunan jembatan Gigi Kabupaten Sigi tahun anggaran 2018. Bahwa pada tahun anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh terdapat pagu anggaran untuk kegiatan lanjutan pembangunan jembatan Giging ID dari dana otsus kabupaten kota senilai 2.134 juta rupiah. Bahwa sebelumnya sudah dilakukan pekerjaan abutmen tahap pertama di tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 tahap 2 pemasangan rangka baja, dan di tahun 2019 tahap 3 pekerjaan pengecoran lantai dan pengaspalan. Ini ada beberapa tahap pertama, kedua, ketiga. Bahwa setelah dilakukan pelelangan di ULP Aceh, Pokja menetapkan CV Pilar Jaya sebagai pemenang dengan penawaran harga sebanyak 1.877.037.000 rupiah. Bahwa kegiatan lanjutan pembangunan jembatan Giging ID dengan kontrak senilai yang saya sebutkan tadi berdasarkan surat perjanjian nomor 37 garis AT garis miring UPTD garis 1 garis miring PUPR garis miring APBA garis miring 2018 tanggal 28 September 2018 antar kepala UPTP UPTD wilayah 1
selaku KPA dengan Wakil Direktur CV Pilar Jaya, bahwa untuk pengajuan dokumen penawaran pada saat tender, CV Pilar Jaya membawa dokumen dukungan dari PT Wood Nur Biro, padahal semua dokumen tersebut palsu karena PT Wood Nur Biro tidak pernah memberikan dukungan kepada CV Pilar Jaya dan SKA tenaga ahli, semuanya hanya untuk kelengkapan administrasi saja, namun tidak bekerja. Ini alur perbuatannya. Bahwa saat sebelum pelaksanaan pekerjaan pelaksana CV Pilar Jaya merubah dukungan dari PT Wood Nur Biro Indonesia ke PT Yambala Indonesia tanpa adanya adendum dan kajian teknis dari tim dinas PUPR Aceh dan disetujui oleh PPTK dan KPA. Bahwa pekerjaan rangka baja jembatan Giging tersebut tidak pernah dilakukan MC 0 dan sampai habis masa waktu kontrak di tahun 2018 belum dikerjakan sama sekali, serta konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan sampai kontrak pengawasan habis waktunya sesuai dengan kontrak. Bahwa KPA pada tanggal 18 Desember 2018 mendapat teguran dari Inspektorat Provinsi Aceh untuk tidak melanjutkan pekerjaan dikarenakan realisasi masih 0% dan tidak melanjutkan pekerjaan karena tidak cukup waktu. Bahwa selanjutnya PPTK mengadakan rapat STM Focus Meeting dengan Wakil Direktur CV Pilar Jaya dan Wakil Direktur CV Pilar Jaya menyatakan sanggup mendatangkan rangka baja dengan segera, sehingga oleh PPTK tidak melakukan pemutusan kontrak dengan persetujuan KPA. Kemudian PPTK dan KPA menyetujui pembayaran 100% tahap 2 sebagaimana dalam laporan Asbuil Drawing MT 100 dengan SPM nomor 00549 garis miring SPM garis BL garis miring 1.01.03.01 garis miring 2008 tanggal 27 Desember 2018 sebesar 1.313.926.036 rupiah. Namun sebenarnya pekerjaan tersebut belum dikerjakan sama sekali. Jadi uang ini sudah keluar, padahal belum ada pekerjaan yang kelihatan. Bahwa pelaporan konsultan pengawas kepada PPTK pengawasan pekerjaan rangka baja jembatan Giging tersebut sampai 27 Desember 2018 masih 0%. Namun Seat Engineering konsultan pengawas membuat laporan pekerjaan 100% untuk pembayaran 100%. Ini dibuat ini. Padahal pekerja masih 0. Tapi dibuat sehingga uang keluar. Bahwa semua dokumen yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk pembayaran dipalsukan oleh Wakil Direktur CV Pilar Jaya selaku pelaksana dan ditandatangani oleh KPA, PPTK, Seat Engineering konsultan pengawas, padahal mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai sama sekali. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan nomor 630 garis miring 2734 titik A garis miring BA titik STP garis miring PPTK garis 3 garis UPTD garis 1 garis miring 12 garis miring 2018 tanggal 18 Desember 2018 dari pelaksana CV Pilar Jaya kepada KPA. Bahwa terhadap pekerjaan rangka baja jembatan Giging tersebut tidak ada dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh tim PPHP Dinas PUPR Aceh dan pengguna anggaran PA yang mempunyai tugas mengawasi penggunaan anggaran tidak mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Jadi tugasnya mengawasi penggunaan anggaran, tapi kenyataannya tidak melakukan pengawasan terhadap anggaran tersebut. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima aset yang dituangkan dalam berita acara nomor 032 garis miring 664 garis miring PUPR garis miring 2018 tanggal 31 Desember 2018 dari Kadis PUPR Aceh tahun 2018 selaku pengguna anggaran kepada Dinas PUPR PD tahun 2018 yang dilakukan pada bulan Februari 2019 berlaku mundur.
bahwa ketika dilakukan pekerjaan lanjutan tahap 3 pengecoran lantai jembatan Giging tahun 2019 dari dana ABK Kabupaten Pidi berupa pengecoran lantai jembatan, terjadilah ledupan. Ini yang kemiringan, ledupan ya, terjadi ledupan pada girder jembatan sehingga Dinas PUPR Pidi menghentikan pekerjaan pengecoran. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan oleh tim teknis dari Unsian. Menurut Dr. Insinyur Mutakin Hasan, MT, Ketua Lab Forensik Struktur Bangunan Unsian, berpendapat bahwa hasil desain jembatan girder Kuala Giging Kecamatan Simpang 3 Kabupaten Pidi tahun 2018 secara teknis tidak layak karena girder jembatan Giging tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam RSNI T-03-2005 untuk memikul beban jembatan sebagaimana disyaratkan dalam SNI 1725/2 tahun 2016 sehingga tidak aman untuk digunakan. Jadi sekarang tidak bisa dipakai untuk mobil kalau ada penjalan kaki dengan motor yang sebenarnya sebelumnya dipalang. Tiba saatnya siapa calon tersangka? Bukan calon tersangka ini, sudah tersangka. Ya, 1. FJ. Ini catatnya FJ selaku pemuda anggaran PA tahun 2018. 2. JR Kepala UPTD Wilayah 1 selaku KPA. Ketiga, KN selaku PPTK. 4. SF selaku Wakil Direktur CV Piladaya. 5. RM selaku Set Engineering PT Nuasa Galaksi. Ini di kasus ini ada 5 tersangka. Itu mungkin yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan kasus ini bisa terselesai sesuai dengan harapan. Dan mohon rekan-rekan dukungan dan kolaborasinya jangan berakhir detik ini, kita lanjut sampai seterusnya. Bantu kami, bantu kejaksaan, bantu masyarakat Aceh untuk kehidupan Aceh. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Ada Pak Su? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kadeti, saya Ahmad Putra. Pandangan Pak Kadeti sudah lama kenal, dan juga dari berita.co. Kalau pada hari ini ada 2 wartawan berita.co hadir di ruangan ini. Sebelah saya, siapa namanya? Rius hari ini di wartawan berita. Perlu didampingi dulu. Pak Kadeti, memang kasus ini minta ini tuntutan menulisnya, karena itu memang kejadiannya waktu itu fokus hanya di pemasangan pajaknya, karena itu ada beberapa kali anggaran. Awal itu adalah anggaran Kabupaten Pidi. Nah, mungkin pertanyaan kami Pak, apa yang membuat alasan kuat, misalnya kejadiannya menetapkan tersangka atau PA, di mana alasannya sehingga mereka ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini Siapa? baik FD dan yang kedua tadi itu Joneri Pak Ketua, kalau PD itu yang pertama. Yang kedua ini tersangkanya mana nih Pak Kasih? Tersangka ini apakah sudah ditahan atau gimana? Kasusnya kapan dilimpahkan ke pengadilan? Nah, kita ingin tahu ini tersangkanya apakah dengan ditetapkan tersangka hari ini mereka ditahan, orang tidak segala macamnya, karena kita belum lihat tersangkanya hari ini. Makasih ini Pak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardik mau tanya Pak, tersangkanya ini apakah istimewa karena nggak dihadirkan kembali? Oh iya. Jadi ketiga tadi tidak dihadirkan ya. Serambi dulu ya, dekat. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Langsung saja. Ini kan kegiatan pembangunan ini tahun anggaran 2018 itu sudah
nampaknya dari penjelasan ini sudah kelihatan total loss-nya gitu. Tapi kenapa baru akhir tahun 2021 ini baru ada penetapan tersangkanya? Dia begitu lama rentetannya. Yang kedua, masalah penetapan tersangka daripada rekanan tadi. Nampaknya yang saya dengar tadi wakil direktur itu, direkturnya kenapa loss gitu? Ya, itu aja dua. Terima kasih. Terus yang belakang. Menanyakan Pak, itu kerugian negara dalam kasus ini berapa tuh Pak? Itu hasil perhitungan dari BPKP atau BPK? Itu aja Pak, saudara kok betul ya Pak? Itu dalam berapa orang yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini? Jadi Pak, kasih sebut. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama dulu nih, apa yang menjadi alasan sehingga mereka dijadikan tersangka, ada alurnya. Mungkin secara detailnya saya mohon maaf, secara detailnya kami tidak memberikan terinci karena nanti akan dituangkan di dalam dakwaan dan nanti akan. Tapi secara umumnya itulah yang saya gambarkan tadi, ada beberapa penyimpangan. Itu secara umum aja yang kami berikan, nanti detailnya harus dituangkan dalam dakwaan untuk pemeriksaan. Itu yang pertama. Nanti ditambah oleh teman ya pertanyaan pertama tadi. Kemudian saya potong aja nih yang daripada saya lupa, nanti ditambah dengan teman-teman. Kenapa proyek ini pada tahun 2018 sekarang ditetapkan sebagai tersangka, ya? Jadi kalau kami dalam penanganan kasus korupsi ini, kalau dari awal itu kan sangat hati-hati menetapkan seorang tersangka, ya. Setelah dilakukan penyelidikan, dinaikkan ke penyidikan, kemudian didukung oleh hasil ya, kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP, maka sinkronis itu alurnya secara detail muncul. Jadi kami pada saat ini karena itu sudah ada, jadi kami untuk dalam waktu yang singkat bisa kami limpahkan. Jadi sudah dukungan administrasi, dukungan pemeriksaan, dukungan hasil kerugian negara itu ada. Sehingga kami yakin menetapkan bahwa hari ini harus dijadikan tersangka. Kalau lead-nya itu sejak kapan ya Pak? Oh, lead nanti dianukan oleh tim. Nah, kemudian tadi wakil direktur nanti dijelaskan ya, wakil direktur. Kerugian negara ini yang kami lakukan melalui BPKP, itu pertanyaan terakhir tadi BPKP. Kemudian yang diperiksa jadi saksi secara keseluruhan dijawab oleh tim. Mungkin silakan tambah dari tim, mulai penambahan dari pertanyaan pertama tadi. Ya, silakan. Mungkin saya izin Pak, saya Silakan. saya hormati Pak Jadi, di sini Pak, kalau kita penyelidikan dari penyelidikan kita di 2020, ini juga dari hasil intelijen juga, secara khusus, cuma 2 minggu kita penyelidikan langsung berhenti, 2 minggu, itu sesuai dengan SOP itu sebenarnya Pak. Selanjutnya pada tahap tahun 2020 juga di Oktober kita akan melakukan penyidikan. Atau penyidikan yang pada saat itu kita lagi gencar-gencarnya ada COVID, ini ada kendala juga keterlambatan sedikit. Kita panggil orang selalu ada buat surat COVID kayak kita pun mengerti peraturan pemerintah, boleh kita periksa kalau ada surat COVID, ada sakit, ini harus kita lanjutkan lah. Jadi ada kendala waktu itu di tim kita sudah laporkan ke Pak Kadek juga dengan itu Pak. Selanjutnya tim bekerja karena kan ada pihak-pihak Pak yang lain yang harus diperiksa juga, yang juga kebetulan di luar Aceh, Jakarta, beberapa daerah Medan, kayak LKPP, dan seperti ahli yang kita periksa ini dan berhubungan dengan lembaga lain mungkin
permintaan LKPP itu terlalu banyak juga, Pak. Sehingga ada terlalu waktu sedikit di kita. Misalnya seharusnya bulan kemarin kita selesai, baru selesai seminggu kemarin. Kan orang itu diatur jadwal juga yang bisa dia datang ke Aceh kapan. Jadi kita menyesuaikan ya. Nah, selanjutnya untuk kenapa waktu direktur ya, direkturnya tidak ada ya, ada itu dari. Kalau kami lihat di dokumen Pak, dengan fakta juga hasil pemeriksaan, mungkin nggak saya sampaikan, saya sampaikan juga seperti Pak Baik nanti kita tuangkan dalam bentuk dakwaan yang mungkin dakwaan yang dibacakan Pak, didengarkan oleh media juga oleh saksikan, itu tanda tangan atau kuasa sepenuhnya diberikan kepada wakil direktur. Jadi yang bertindak ini wakil direktur, direkturnya yang tanda tangan kontrak wakil direktur semua gitu. Biasa untuk yang itu. Jadi sudah terjawab semua ya? Belum untuk kasus pertanyaannya itu tersangkanya ini apakah ditahan di mana sekarang tersangka? Nah kalau kasus ini memang saya tahu lama itu, kalau nggak salah saya lama itu juga lamanya penghitungan hasil kerugian negara dari BPKB. Benarnya itu betul. Nah pertanyaan saya itu berapa kerugian negara yang dikeluarkan oleh BPKB itu? Nah tersangkanya di mana? Apakah ini ditahan? Itu ada pertanyaannya dua. Mungkin saya tambah, ini satu aja ya berkaitan tersangka. Ini kan dalam proses penyelidikan ini sudah selama ini kan selalu ditanya siapa tersangka, ini baru tahap kami umumkan tersangkanya. Ya, kemudian sampai menunggu hasil akhir ya. Tapi untuk bayangan kerugian negara dari PKP sudah ada. Nanti kita terima dulu. Ini perhitungan sekaligus nanti kita tindak lanjut. Nah, tapi ini sudah ada komunikasi, sudah ada bayangan bahwa kerugian negara sekian. Artinya kerugian negara itu sudah ada tapi belum bisa disampaikan Pak. Berapa kerugian negara? Kalau tim bagaimana? Belum resminya kan belum Pak ya, belum laporan dulu, tapi kita kan sudah beberapa kali ekspos di BPKP. Misalnya ada kekurangan dimintakan apa sudah dikabulkan semua, dan pada dasarnya sepakat untuk berapa nilainya sudah. Tapi kan orang itu ngikut administrasi lagi Pak, ada kekeliruan atau gimana? Dasar sepakat, tapi kan harus didukung dengan administrasi yang kita sampaikan juga dengan metode yang mereka itu. Perhitungan dari penyidik berapa? Kalau kami tidak bisa kita hitung karena ada ahlinya. Kalau ahli perhitungan negara itu kan paling tidak secara umum ya BPKP, BPK yang kita pakai dalam ini sebagaimana dituangkan dalam undang-undang korupsi, ya kan? Jadi saya katakan tadi kalau secara utuhnya belum kami terima, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat. Tapi untuk komunikasi bahwa ini sudah bisa, makanya segera saya umumkan bahwa tersangka ini A, B, C, D ada 5 tadi. Berkaitan kapan penanganan selanjutnya ini kan baru kita umumkan. Ya mudah-mudahan saya bilang tadi doa rekan-rekan, kerjasama rekan-rekan, kolaborasi yang dilakukan selama ini itu mungkin bisa selanjutnya kami realisasikan. Mungkin Pak Kasidi bisa tambahkan kira-kira jadwal waktu untuk tahap 2 itu berapa lama kira-kira? Ini karena udah lama dan ditunggu juga nih. Saya tahu kalau Pak Kasidi baru nih bisa ditambahkan Pak. Limit waktu untuk tahap 2-nya. Uji nyali dulu nih. Kapan nih Pak Kasidi? Silakan nih Pak Kasidi. Karena gini nih Pak Sob, kalau dulu hasil peliputan kita itu kendala yang menurut Pak Yusuf juga namanya, itu terkendalanya hanya belum keluar hasil perhitungan kerugian negara. Nah, waktu itu memang sudah terjun teman-teman dari Usia. Nah, itu sudah ada itu nilainya, angkanya. Ya. Cuman kalau dari versi kejaksaan ini sudah ada nilai, tapi yang berhak mengeluarkan angka itu adalah BPKP. Sehingga waktu itu terhambatlah kita menetapkan tersangka. Ini artinya sudah berani ditetapkan tersangka, artinya sudah terbukti berapa nilai kerugian negara. Kalau real terakhirnya, jujur aja mudah-mudahan dalam waktu besok lusa sudah ada barang itu. Jadi bagus mungkin alangkah baiknya. Nanti salah saya melihat angkanya. Jadi kalau itu sudah saya terima, ya sudah pas seperti saya bilang tadi koma-komanya tadi titik-titik-titiknya. Tapi yang jelas ini hari sudah saya tentukan tersangka.
Intinya itu aja. Ya. Kalau persoalan kerugian negara itu tidak perlu kita permasalahkan. Yang jelas perkara ini tuntas hari ini, tersangka ini. Nanti di persidangan, kalau itu mau diperbincangkan, Aceh ini tidak baik, itu aja. Titik. Siap. Ya. Siap. Kita harus sedia memperbaiki Aceh. Inilah salah satu caranya. Siap. Oke. Terima kasih. Boleh Pak ya, satu lagi Pak ya. Ini tuh tadi kan tahun 2018 kita udah tahu total lossnya gitu, tapi kemudian tahun 2020 baru dilakukan leak gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian lanjutan pertanyaan kedua, apakah dalam penetapan tersangka ini pejabat provinsi bersama dengan pejabat kabupaten atau hanya pejabat kabupaten? Ini kan proyeknya yang tahun 2018. Informasi yang kita terima itu awalnya di 2019 dilakukan lead intelijen. Selanjutnya setelah hasil intelijen yakin bahwa ini naik ke penyidikan, ditingkatkan ke penyidikan Pisus, baru kita lakukan penyidikan. Nah, jadi di 2020 itulah Pisus mulai bekerja. Setelah hasil semua data dan informasi saksi yang mau kita terima, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa ini ada tindak pidana. Makanya hari ini kami sampaikan ke Pak Kajati bahwa hari ini sudah bisa orang-orang yang kita duga yang dapat ditanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana dan orang-orang yang disampaikan tadi. Karena kita sudah juga berkoordinasi ke, tentu ini kan konstruksi ya, kita juga berkoordinasi dengan Rusia, ahli Rusia. Kemudian hasil ujian itu kita koordinasikan ke BPKP. Makanya seperti yang sampaikan Pak Kajati, hasilnya nanti kita terima Pak, secara realnya. Nah, kira-kira ini di anggaran 2018 ini, sebagaimana yang sampaikan Pak Kajati, pembangunan jembatan ini ada 3 tahap. Tahap abumen anggarannya ada di BIDI. Tahap girder pangkal baja anggarannya ada di provinsi. Tahap ketiga, kembali anggarannya dipilih untuk pekerjaan Anda. Nah, kasus ini yang terfokusnya kita adalah di pengadaan rangka bajanya di anggaran provinsi. Jadi yang ditetapkan ini baru yang dinas provinsi Pak. Jadi, Pak. Yang dari provinsi. Yang provinsi Pak. Oke, bagaimana? Iya Pak. Nyambung kan? Nah, nanti gini, saya sudah katakan tadi tersangkanya itu FJ. Ya, saya ulangi lagi, FJ selaku pengguna anggaran tahun 2018. Ini catat baik-baik, ya kan? Yang kedua JR. JR itu kepala UPTD wilayah 1 selaku KPA. Kalau yang pertama tadi selaku PA. Nah, yang ketiga KN selaku PPTK. Yang keempat SF selaku Wakil Direktur CV Kilanjaya. Kemudian yang kelima RM selaku Set Engineering PT Muasa Galaxy. Ini mungkin karena kita ini inisial ya, nanti kita bisa, ini kan etika dan SOP itu harus begitu. Jadi cuma sinyal-sinyal singkatan aja yang kami berikan. Mungkin demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, satu pertanyaan saya. Ini tapi di luar kasus ini Pak ya. Jadi kemarin kita di Pengadilan Banda Aceh ada mengikuti sidang terkait kasus kurang pada emas yang di masyarakat Aceh. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Jadi untuk kasus ini penetapan selesai. Oke, selesai. Sebentar itu. Terima kasih dukungan teman-teman. Mohon didukung terus karena masih banyak yang harus saya umumkan sesudah ini. Oke? Ya. Siap. Terima kasih. Nanti kalau Mas beda, bukan koordinator pisu, nanti koordinator pidum nih. Berarti kalau Mas ada apa sama lagi? Koordinator pidumnya. Oke. Kita tunggu Pak koordinator pidumnya. Oh, nanti aspidum dulu. Itu aspidum di sana ya, di ujung sana. Nggak, maksud wartawan saya tadi gini Pak Kajati. Ada laporan dari